Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah akhwat, kita dipertemukan kembali di mata pelajaran akidah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan juga keberkahan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Silakan akhwat dibuka buku paketnya halaman 29. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hukum pelaku dosa besar. Dosa terbagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan kecil. Yang pertama, dosa besar atau kabiroh, yaitu setiap dosa yang mengharuskan adanya had di dunia atau yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan neraka. Ada juga yang berpendapat bahwasanya dosa besar adalah setiap maksiat yang dilakukan seseorang dengan terang-terangan serta meremehkan dosanya. Contoh dosa besar yang disebutkan dalam hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'a al-mubiqati." Qalu, "Wa ma hunna?" Qala, "Asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklul malal yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati." Jauhilah olehmu 7 dosa yang membinasakan. Mereka bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari perang, menuduh berzina wanita-wanita suci yang mukmin, dan lalai dari kemaksiatan." Kemudian dosa kecil atau shaghirah, yaitu segala dosa yang tidak mempunyai had atau hukuman di dunia, juga tidak terkena ancaman khusus di akhirat. Ada pula yang berpendapat bahwasanya dosa kecil adalah setiap kemaksiatan yang dilakukan karena lalai dan tidak henti-hentinya orang itu menyesali perbuatannya. Contoh dosa kecil yang disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata fal ainani zinahuma an-nadhar wal udhunani zinahuma al-istima'u wal lisanu zinahu al-kalamu wal yadu zinaha al-batshu wal rijlu zinaha al-khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu." Dicatat atas Bani Adam bagiannya dari zina, pasti dia mendapatkannya, tidak mungkin tidak. Maka 2 mata zinanya adalah memandang, 2 telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang, 2 kaki zinanya adalah melangkah, dan hati adalah menginginkan dan mendambakan. Hal itu dibenarkan oleh kemaluan atau didustakannya. Kemudian pendapat Ahlus Sunnah tentang pelaku dosa besar, yaitu orang yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir jika dia termasuk ahli tauhid yang masih memiliki keimanan juga di dalam hatinya. Berbeda dengan kelompok-kelompok sesat yang ekstrim dalam berpendapat mengenai hal ini. Mereka adalah yang pertama kelompok Murji'ah. Itu berpendapat bahwasanya maksiat tidak membahayakan atau tidak berpengaruh buruk bagi orang yang beriman. Kemudian yang kedua, Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang berbuat dosa besar itu
tidak kafir juga tidak mukmin. Jadi di tengah-tengah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kelompok Khawarij. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang berdosa besar itu adalah kafir dan kekal di neraka. Yang kita ambil adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, bahwasanya pelaku dosa besar tidak kekal di neraka jika di dalam hatinya masih memiliki iman atau dia ahli tauhid. Baik akhwat, untuk pelajaran hari ini kakak cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.